sejak dulu sampai sekarang yang namanya berbahasa itu merupakan salah satu kemampuan manusia yang paling mendasar untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Ya, when men began to live together in small communities, they saw that it's necessary to find ways of sending message, untuk menemukan cara dalam mengirimkan pesan from one community to another, dari satu komunitas ke komunitas tertentu, bahkan dulu. Subscribe Mr. Jowo. Alright guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Mr. Jowo dalam 5 Minute English. Oke, pada siang hari ini menjelang sore ya, kita sama-sama akan belajar tentang tips bagaimana cara menguasai bahasa Inggris dengan cepat. Tetapi hal ini memang membutuhkan banyak latihan. Apa saja latihannya? Kita simak latihan-latihan dalam memperlancar bahasa Inggris berikut ini. Oke, kebanyakan orang menganggap bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit. Tapi banyak juga yang menyatakan bahwa bahasa Inggris gampang dipelajari karena memang mereka tahu teknik cara belajarnya. Hal ini memang dibuktikan dari beberapa macam cara yang bisa kita lakukan untuk kita mempermudah dalam belajar bahasa Inggris. Kosakatanya memang sangat berbeda sekali dengan bahasa Indonesia atau bahkan mungkin bahasa Jawa, Sunda dan lain sebagainya. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan kita bisa belajar bahasa Inggris dengan baik dengan cara-cara yang bisa kita explore. Jadi guys, bahasa Inggris perlu sebagai bahasa pemersatu dunia atau biasa kita kenal dengan bahasa universal. Karena kalau kita ke luar negeri, kadangkala kita tidak bisa menggunakan bahasa mereka. Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa universal yang bisa digunakan hampir di seluruh dunia. Tetapi hal itu juga kembali kepada kualitas sumber daya mereka. Apakah mereka juga bisa menggunakan bahasa Inggris atau tidak? Mulai sekarang, kita belajar menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Seperti ketika kalian menghubungi teman-teman kalian melalui DM atau WA, kalian bisa sisipkan kosakata bahasa Inggris seperti ya minimalnya menyapa, hello, how are you? Pakai seperti itu, I'm fine, thanks, dan seperti itu. Yang kedua, mulailah sekarang kalian mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris ya. Oke, kita tahu bersama bahwa lagu-lagu berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa, Sunda dan sebagainya memang enak di telinga. Tetapi karena kita kebutuhannya adalah untuk memperkuat kemampuan kita dalam berbahasa Inggris atau melatih kemampuan kita untuk berbahasa Inggris, maka mulai sekarang cobalah banyak mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris. Karena kita tahu bersama, seorang bayi yang ketika masih kecil, baru lahir, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa melihat. Hal yang pertama dia bisa lakukan adalah mendengar. Nah, pendengaran itu membentuk bahasa ibu mereka. Nah, ketika banyak orang yang berbicara dengan bahasa Indonesia, maka bayi itu mendengar hal yang sama. Maka ketika dia tumbuh sebagai anak-anak, bahasanya adalah bahasa Indonesia. Karena dimulai dengan mendengar. Nah, biasakan telinga kita mendengar percakapan dalam bentuk lagu ataupun film berbahasa Inggris. Oke, biasakan saja dulu tanpa mengetahui arti dan maknanya. Nah, ketika sudah terbiasa, kita biasa menangkap bahasa-bahasa mereka, kata-kata yang mereka keluarkan, barulah kita cari artinya. Apa dari arti kata-kata yang mereka ucapkan? Nah, bisa melalui subtitle dalam film yang kita bisa tonton, atau kita menerjemahkan lagu-lagu itu dalam bentuk teks bahasa Indonesia sehingga kita tahu makna di dalam lagu itu apa. Itu yang kedua. Teman-teman semua, yang ketiga, setelah kita berusaha berbicara bahasa Inggris atau mengetik tulisan-tulisan bahasa Inggris dalam WhatsApp, dalam DM dan lain sebagainya, kemudian kita berusaha membiasakan diri kita untuk mendengarkan lagu-lagu atau menonton film berbahasa Inggris, kita juga bisa mulai melatih lidah kita untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Terlepas logat, intonasi atau spellingnya atau ejaannya salah, itu tidak jadi soal. Yang penting kita berusaha untuk menirukan, menirukan perkataan-perkataan yang muncul ketika mereka menyanyi atau berbicara dalam sebuah film dalam bahasa Inggris. Nah, kita tirukan. Nah, menirukan itu adalah upaya kita untuk mempermudah kita melatih lidah dan mulut kita untuk bisa berbicara bahasa Inggrisnya. Setelah mendengarkan, kita melatih lidah kita. Nah, setelah itu barulah kalian berusaha untuk show up.
Bagaimana caranya? Pertama, mulailah merekam, ya kan? Kalian punya handphone, kalian rekam Anda bercakap-cakap bahasa Inggris sendirian atau membaca sebuah teks bahasa Inggris. Nah, kalian dengarkan itu dan kalian bisa meminta bantuan orang lain yang mungkin sudah lebih jago daripada kalian untuk mendengarkan apakah ada kesalahan dalam pronunciation atau pelafalan kata-kata seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga, kalian belajar intonasi, kalian belajar logat, kalian belajar tentang bagaimana how to spell the words in English. Jadi bagaimana cara mengucapkan kata-katanya dengan baik. Nah, hal itu memang kalian perlu banyak aplikasi pendukung ya. Nah, salah satu yang paling mudah dan murah serta gratis itu adalah Google Translate. Nah, di Google Translate kamu bisa mengetikkan beberapa kata bahasa Inggris dan kamu bisa klik icon sound atau volume ya. Di situ kalian bisa mendengarkan bagaimana pengucapan yang baik terhadap kata-kata yang kalian tulis di kolom Google Translate itu. Gitu ya. Jadi mudah, semuanya mudah. Sebenarnya hanya otodidak, kita hanya mampu untuk mengeksplor kemampuan diri sendiri dalam berbahasa Inggris. I think you are able to do this. Okay? So, bahasa Inggris adalah sebuah alat komunikasi yang semua orang harus bisa, dan ketika kita membutuhkan itu kita bisa melakukannya dengan baik. Dulu saya kuliah di Bandung selama 4 tahun, saya lancar berbahasa Sunda, tapi ketika bertahun-tahun tidak digunakan lagi dan ketemu lagi dengan orang Sunda, saya masih bisa, tetapi tidak selancar dulu. Kenapa? Karena memang secara intens saya tidak melakukan bahasa Sunda dalam kehidupan saya sehari-hari. Tapi tetap yang namanya memori, ingatan tentang bahasa itu tidak akan hilang. Minimal ketika tadinya lancar dan tidak digunakan, minimal kita mengerti apa yang mereka bicarakan, walaupun kita tidak lancar berbicara. Nah, bahasa Inggris pun demikian. Kalian harus sering menggunakannya dalam kesempatan-kesempatan di kehidupan kalian, seperti texting teman gitu kan, untuk mengirim pesan, berbicara, menyapa dan lain sebagainya. Bahkan ada salah satu murid saya yang memang dia jago bahasa Inggris dan saya jadikan dia sebagai partner saya dalam berbicara bahasa Inggris dalam waktu-waktu tertentu, sehingga kemampuan saya dan dia mungkin terus bertambah dan minimalnya bertahan seperti itu. Nah, itu tips-tips yang bisa saya berikan, karena ini tips yang saya berikan ini berdasarkan pengalaman apa yang saya lakukan. Karena gini deh, selama saya sekolah memang kemampuan bahasa Inggris saya standar. Dari SMP, SMA itu standar. Bahkan kuliah juga ketika saya jurusan bahasa Inggris, saya tidak sepintar itu. Saya tidak semahir itu gitu loh dalam masa kuliah, karena memang kegiatannya banyak sekali. Tetapi kemahiran itu muncul ketika kita sudah berada dalam posisi I need this. Saya butuh ini. Ketika saya mulai mengajar, ketika saya pertama kali menjadi guru, nah saya butuh melakukan itu, sehingga hal-hal yang dulunya saya tinggalkan, saya coba lakukan untuk memperlancar kembali. Nah, sehingga lancarnya berbahasa Inggris itu malah ketika selesai kuliah, malah ketika saya sudah mulai mengajar, seperti itu. Jadi bukan berarti di sekolah kita nggak bisa lancar. Mungkin dulunya saya kurang mengeksplor, tetapi berdasarkan pengalaman, karena saya butuh hal itu, saya mencari bagaimana cara berupaya untuk melatih diri saya lancar berbahasa Inggris, fluent in English. Sekarang alhamdulillah bahasa Inggris merupakan bahasa kedua yang minimalnya I know the meaning. Saya tahu artinya, I know the meaning. Kalaupun kadang tidak lancar, kalaupun kadang ada stuck di mulut dan di otak tidak sinkron, itu karena memang this is human ya, manusiawi sekali, natural. Jadi kadang-kadang karena kita secara menggunakan kita stuck bahasanya, seolah-olah aduh lupa nih ngomong apa gitu kan ya. Jadi dari dulu sejak dulu sampai sekarang yang namanya berbahasa itu merupakan salah satu kemampuan manusia yang paling mendasar untuk menyampaikan pesan kepada orang lain ya. When men began to live together in small communities, they saw that it's necessary to find ways of sending message, untuk menemukan cara dalam mengirimkan pesan from one community to another, dari satu komunitas ke komunitas tertentu. Bahkan dulu itu sebelum ada bahasa, orang-orang Indian kali ya, itu menggunakan asap ya,
ada suatu pembakaran yang dikasih kain yang basah, kemudian dia angkat-angkat kainnya sehingga membentuk asap, dan asap itu bukan simbol bahasa yang arbitrary, mereka mengerti artinya dan sebagai tanda-tanda tertentu seperti itu. And even in this time there are several different way could be done. Di saat sekarang juga banyak sekali cara-cara untuk berbahasa, bahkan yang dulunya kita harus bercakap-cakap sekarang sudah bisa menggunakan type, ya kan? Kita hanya cara mengetik dan ketikan itu akan berubah menjadi tulisan, maksudnya berubah menjadi suara dan bisa diperdengarkan kepada semua orang. Oke. I don't know exactly what I'm talking about, but saya tahu bahasa Inggris tetap menjadi momok dalam mata pelajaran, tetapi you can trust yourself. Kamu harus percaya diri kamu sendiri bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa yang sangat penting dan mungkin bisa kamu manfaatkan dalam kehidupan kamu di masa yang akan datang. Itu saja ya. Mudah-mudahan bisa dilakukan dengan baik, mendengarkan, berusaha menirukan kata-katanya, kemudian mengartikan, dan kita biasakan hal itu kita gunakan dalam kehidupan sehari di berbagai macam momen yang pas, gitu ya. Oke, thank you for your attention. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam 5 Minute English bersama Mr. Joe.